Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 kita akan baca dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat pertama dan kedua. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adapun Baal itulah Gideon, kami menikmati segala rakyat yang bersama-sama dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Timor di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kisah di mana bangsa Israel itu diserahkan Tuhan ke dalam tangan bangsa Midian selama 7 tahun, dan bangsa Israel dalam pasal yang ke-6 itu mencatat bahwa mereka sangat-sangat mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya saudara, jadi bangsa Israel diserahkan Tuhan ke dalam tangan bangsa Midian. Bangsa Midian ini adalah bangsa yang kalau di firman Tuhan katakan bangsa padang gurun. Ya, bangsa padang gurun itu adalah keturunan dari Bapak Abraham, dari istrinya yang kedua yaitu Keturah. Jadi Bapak Saudara, kalau kita lihat di pasal yang ke-6 ayat yang pertama, kenapa bangsa Israel ini diserahkan kepada orang Midian? Dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi kenapa Tuhan menyerahkan bangsa Midian ini ke dalam tangan bangsa Israel ke dalam tangan bangsa Midian? Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, perbuatan apa yang mereka lakukan? Kalau di ayat yang ke-25 itu di sana ceritakan di mana Tuhan nanti menyuruh Gideon ini untuk menghancurkan berhala-berhala yang dipegang oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dikatakan persinahan rohani yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan, sehingga bangsa ini diserahkan Tuhan ke dalam satu tangan bangsa Midian, sehingga bangsa ini sangat-sangat mengalami hal yang mereka merasa sangat menderita, karena apapun yang mereka buat, mereka tanam, mereka itu Tuhan buat bangsa Midian ini datang dan menyerang bangsa Israel, mengambil semua apa yang mereka buat, sehingga bangsa ini sangat-sangat menderita. Ya. Tetapi di dalam ayat yang ke-2 dari pasal yang ke-6 itu pasal 6 ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah Israel kepada Tuhan. Nah saudara, ketika mereka merasa menderita, ketika mereka merasa sangat-sangat sulit, barulah mereka berseru kepada Tuhan. Tapi inilah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita. Sekalipun bangsa Israel sudah melakukan hal yang jahat, tetapi ketika mereka berseru, Tuhan tetap masih mendengar. Sehingga diutuslah seorang pemuda yaitu Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, ketika Gideon ini disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, Bapak Saudara, di pasal yang tadi kita baca, pasal 7 ayat pertama dan kedua, dia mengumpulkan semua orang-orang untuk menyerang bangsa Midian. Kalau kita baca seterusnya itu ada yang berkumpul itu 32.000 orang. Sehingga di ayat yang kedua tadi Tuhan katakan bahwa terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan dia, sehingga ada pengurangan jumlah rakyat yang bersama-sama dengan Gideon untuk melawan bangsa Midian. Dari 32 orang itu nanti ketika disaring, ya saudara, ada 2 kali penyaringan itu, dari 32 orang 20.000 yang pulang, masih sisa 10.000.
Tapi Tuhan katakan lagi selanjutnya dalam ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan masih banyak lagi. Sehingga dikurangi lagi dari 10.000 menjadi 300 orang. Saudara, memang cerita ini saya yakin percaya kita semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala tahu tentang cerita firman Tuhan ini. Jadi dari 32.000 dikurangi lagi sampai menjadi 300 orang. Secara manusia Bapak Ibu Saudara, Gideon mengumpulkan rakyat. Kenapa? Karena di pasal yang ke-6 itu saudara mencatat bahwa yang datang menyerang bangsa Israel itu banyaknya seperti belalang. Unta-unta itu tidak terhitung banyaknya. Jadi wajar saudara kalau Gideon mengumpulkan orang sebanyak itu wajar. Karena kenapa? Untuk menyerang kembali itu pasti perlu tenaga, perlu kekuatan. Tapi Tuhan katakan jangan-jangan mereka atau bangsa Israel akan mengatakan bahwa tangan pula, kekuatan pula yang membuat mereka itu menang. Sehingga Tuhan katakan dikurangi lagi rakyat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Gideon mendengar apa yang dikatakan Tuhan menjadi 300 itu pun saudara, Gideon tidak takut. Kenapa? Karena dia yakin, percaya, karena Tuhan katakan bangsa Midian ini akan diserahkan Tuhan kepada tangan Gideon. Nah, ini yang menjadi keyakinan dari Gideon karena Tuhan yang mengatakan sekali berapapun yang akan ikut dengan dia, pasti dia yakin pasti menang. Karena ketika Tuhan menyuruh dia, ada beberapa kali yang kita lihat di dalam pasal yang ke-6 itu dia minta tanda kepada Tuhan. Kira-kira kalau memang dia disertai Tuhan, dia minta tanda yaitu tentang embun dan kapas. 2 kali dia putar 2 kali dan Tuhan menyatakan apa yang sesuai permintaan Gideon. Sehingga Gideon merasa yakin bahwa dia akan disertai Tuhan dan kemenangan itu akan terjadi. Berapapun rakyat yang akan ikut dengan dia yakin bahwa pasti dia akan menang. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita ambil satu makna, satu pengertian bahwa Tuhan mau dalam kehidupan kita, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Pencapaian kita, keberhasilan kita, itu bukan karena kekuatan kita. Seperti bangsa Israel, ketika 300 dengan rakyat ikut dengan dia, apa yang mereka lakukan? Apakah dengan fisik mereka melakukan perlawanan? Tidak saudara, hanya dengan meniup sangkakala dan membunyikan buyung. Hanya itu saudara. Sehingga orang-orang yang mendengar itu, bangsa Midian itu terkocar-kacir, mereka lari dari hadapan bangsa Israel. Hanya dengan itu, bukan dengan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, dari cerita kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau bangsa Israel, Tuhan mau juga Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara untuk tetap mengandalkan kekuatan, pencapaian kita, keberhasilan kita, apa yang kita miliki, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Dan satu hal lagi yang kita lihat, kenapa Gideon mengalami kemenangan? Di pasal yang ke-6 kita kembali baca ayat yang ke-25. Pasal 6 ayat 25 dikatakan demikian. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Saudara, inilah yang kejahatan dari bangsa Israel yang sangat yang menyakiti hati Tuhan. Apa yang membuat Gideon bisa mengenal, saudara? Ketaatan dia. Ya, saudara, yang menghalangi saya dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menghalangi saya dan saudara itu berhasil, itu karena ada berhala-berhala di dalam kehidupan kita yang harus kita runtuhkan. Nah, sebelum melakukan peperangan, saudara, Gideon melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, yaitu runtuhkan berhala. Bapak Ibu Saudara, kalau bilang berhala, mungkin kita semua karena hamba-hamba Tuhan, gembala, pasti kita tidak ada lagi itu berhala, menyembah satu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada berhala di dalam kehidupan kita, yaitu keinginan kita, cinta kita yang melebihi cinta kita kepada Tuhan. Itu yang namanya berhala. Itu yang menjadi penghalang-penghalang saya dan saudara itu berhasil. Dan satu lagi yaitu tentang ketaatan. Gideon taat apa yang diperintahkan Tuhan.
Karena untuk merobohkan berhala, saudara, itu dia pasti berpikir kenapa, saudara? Karena kalau dia lakukan itu nyawa taruhannya, kan ini berhala. Dan saudara, kalau kita lihat selanjutnya ceritanya ini, besok pagi ketika mereka melihat Baal ini runtuh, mereka marah, saudara. Mereka katakan harus mati orang itu. Tapi saudara, ayah daripada Gideon berkata bahwa kalau memang dia Tuhan, kenapa kita harus bela? Amin. Ya, Bapak Saudara, kita mempunyai Tuhan yang membela saya dan saudara. Amin. Di dalam keadaan saat ini banyak kita lihat berita-berita bahwa 2026 sampai 2030 pasti akan ada sesuatu yang membuat situasi bangsa kita, dunia ini akan mengalami penderitaan, mengalami kekurangan. Dan memang saudara, ini kalau kita lihat keadaan sekarang ini menuju pada penggenapan firman Tuhan. Tapi satu hal yang buat kita itu kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya baca di dalam Wahyu 6 pasal 6, Tuhan katakan secupak gandum sedinar, tetapi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan atau jangan dirusakkan. Orang yang ada hubungan intim dengan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang membangun mesbah dengan Tuhan, Tuhan akan tetap pelihara. Jadi Bapak Saudara, mungkin dunia mungkin khawatir, gelisah, takut, tapi saya dan saudara, Tuhan pasti pelihara. Kalau kita tetap seperti keadaan seperti ini, kita bangun hubungan dengan Tuhan, pasti kita akan diberkati, pasti kita akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi Bapak Saudara, keinginan kita, cinta Tuhan kepada melebihi cinta kita kepada Tuhan, itu yang namanya berhala yang harus kita runtuhkan. Ya Bapak Saudara, dan Gideon betul-betul apa dia lakukan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Ketaatan membuat kita itu mengalami kemenangan. Ada satu juga cerita itu tentang Yosua waktu dia runtuhkan tembok Yeriko, itu juga tentang ketaatan. Ya saudara, tidak masuk di akal tembok itu bisa runtuh hanya dengan apa? Teriakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan kalau saya merenungkan, bukan sorak-sorai saudara yang membuat itu tembok itu runtuh, tetapi ketaatan daripada Yosua. Jadi Bapak Saudara, kita mengalami kemenangan, kita mengalami suatu pencapaian, kita mengalami suatu yang luar biasa itu karena ketaatan kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya saudara, Tuhan sangat-sangat tidak menyukai kalau kita itu mengandalkan kekuatan kita. Ya. Tuhan sangat tidak menyukai kalau kita itu berkata bahwa inilah kekuatan kita, inilah kemampuan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sering mendengar orang ini, kalau sesuatu pencapaian, sesuatu yang berhasil, kadang-kadang orang bilang, ini karena kita besar lelah. Saudara, pasti kita sering mendengar itu. Bapak saudara, Tuhan sangat tidak menyukai perkataan seperti itu. Kita sebagai hamba Tuhan, gembala-gembala, semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Jadi Bapak saudara, jangan ada dalam kehidupan kita menonjolkan diri, kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita katakan itu karena kita. Jadi Bapak saudara, seperti keadaan seperti ini, kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya Bapak saudara, ini suatu yang tidak mudah ya, menahan mengantuk. Suami saya juga sebenarnya tidak sehat, tapi karena punya kerinduan untuk datang bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Saudara, doa malam seperti ini itu besar sekali, luar biasa berkat-berkat Tuhan ya. Karena kita melawan mengantuk kita melawan rasa keinginan kita untuk tidur ya. Dan saya percaya seperti tadi saya katakan bahwa berhala itu berhala dalam kehidupan kita itu keinginan kita, cinta kita melebihi cinta kepada Tuhan. Dan saya yakin kita semua saat ini karena kita mencintai Tuhan, kita meninggalkan keinginan kita, rasa tidur kita, rasa mengantuk kita tinggalkan, dan kita mau bersama dengan keluarga ini membangun hubungan intim dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan mungkin sangat singkat, sederhana, tapi kita bisa melihat bahwa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mari tetap kita andalkan Tuhan. Kemampuan kita terbatas adanya, tapi kuasa Tuhan yang sempurna itu yang akan memampukan saya dan saudara menjalani kehidupan ini, menjalani pelayanan-pelayanan kita yang tidak mungkin. Ya saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk melakukan segala perkara. Saat ini
Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Terlebih juga minta maaf, saya berterima kasih kepada koordinator yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.